Baik, selamat malam adik-adik mahasiswa kelas konversi. Pada pertemuan kali ini kita kembali belajar melalui video materi. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menganalisis kebutuhan air irigasi. Kemudian yang paling baru itu adalah terkait dengan bendung. Apa pengertian bendung, kemudian bagaimana rumusnya, bagaimana cara analisisnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga latihan-latihan soal yang saya tugaskan seperti itu sebagai bentuk evaluasi. Untuk kali ini kita akan membahas perencanaan saluran terbuka untuk aliran seragam. Nah, di dalam praktek sering dijumpai perlunya perencanaan saluran baik untuk jaringan irigasi maupun jaringan drainase. Nah, sehubungan dengan keperluan tersebut, maka perencanaan saluran terbuka pada dasarnya merupakan perencanaan penampang saluran yang mampu mengalirkan debit dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan lancar, aman, dan dengan biaya yang memadai. Nah, untuk hal ini, selain aspek hidrolik yang menjadi pertimbangan utama, ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Antara lain adalah aspek ekonomi, keamanan lingkungan, dan aspek estetika. Nah, karena saluran menempati lahan yang dilalui aliran, maka pertimbangannya juga debit yang bertambah besar apabila keliling basah C menurun sampai angka minimum. Jadi, dari tinjauan aspek hidrolik di antara semua bentuk penampang, akan terdapat suatu penampang dengan bentuk geometri dan luas dan keliling basah sedemikian sehingga menghasilkan debit aliran terbesar. Nah, maksudnya adalah setiap penampang itu nanti untuk mencari debitnya pasti berbeda dan memiliki nilai yang berbeda pula karena di sana ada geometri terkait dengan luas, keliling basah, sehingga hal-hal tersebut yang menyebabkan besarnya Q berbeda. Nah, penampang semacam ini disebut penampang terbaik atau the best hydraulic section, atau penampang paling efisien, atau penampang paling ekonomis. Nah, jadi suatu penampang saluran terbuka dinyatakan penampang hidrolik terbaik atau paling efisien apabila keliling basah atau biasa disebut P mempunyai harga minimum. Ingat, dinyatakan penampang hidrolik terbaik itu apabila keliling basahnya mempunyai harga minimum. Nah, dengan demikian, peninjauan pada penampang hidrolik terbaik berarti peninjauan terhadap keliling basah. Nah, elemen geometrik dari penampang terbaik untuk saluran berpenampang segi 4, trapesium, dan setengah lingkaran dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, nanti untuk perencanaan saluran ini ada tujuan umumnya, yaitu kalian bisa memahami cara-cara merencanakan saluran yang tahan erosi di sini. Kemudian untuk tujuan khususnya, nanti kalian diharapkan mampu untuk merencanakan penampang saluran. Oke, yang pertama kita bahas penampang hidrolik terbaik. Dapat dikatakan bahwa hampir semua saluran tahan erosi merupakan saluran buatan yang diberi lapisan dari bahan tidak mudah tererosi. Nah, karena saluran tahan erosi merupakan saluran buatan, maka dimensi saluran direncanakan sedemikian rupa agar mampu mengalirkan air sebesar mungkin untuk suatu luas penampang atau biasa disebut A, dan kemiringan aliran atau IF tertentu. Nah, di sini ada persamaan Chizzy dan Manning. Kalian sudah pasti mendengarnya sebelumnya di pelajaran hidrolika atau mekanika fluida. Nah, di sini ada rumus Chizzy, yaitu Q sama dengan C kali A akar RI. Kemudian Manning ini yang biasa sering digunakan ya. Q sama dengan super E kali R pangkat 2 per 3 kali I ini kemiringan pangkat setengah kali A ini luas permukaan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa besarnya faktor hantaran N atau Manning bertambah besar apabila harga R jari-jari hidrolik juga bertambah besar. Nah, karena besarnya jari-jari hidrolik R sama dengan A per P, nah ingat,
rumusnya R itu sama dengan A per P. A itu adalah luas penampang, P itu adalah keliling basah. Jadi maka untuk A yang sama, nah karena besarnya jari-jari hidrolik R sama dengan A per P, maka untuk A yang sama. Nah lanjutnya kita akan membahas tentang penampang persegi 4. Untuk yang pertama, saluran terbuka berpenampang persegi 4 pada umumnya merupakan saluran buatan, terutama banyak digunakan untuk saluran drainase di perkotaan atau untuk flume, talang untuk jaringan irigasi. Biasanya kalau talang itu yang di atas tuh ya. Nah, dibanding dengan penampang trapesium, penggunaan saluran berpenampang persegi 4 ini cenderung dihindari karena tebingnya yang tegak atau vertikal. Nah, dinding tegak ini memerlukan konstruksi yang lebih mahal daripada dinding yang mengikuti garis-garis kemiringan lereng alam tanah di mana saluran ditempatkan. Untuk keperluan saluran drainase perkotaan, bentuk penampang persegi 4 ini makin dipertimbangkan penggunaannya karena dua hal berikut. Yang pertama adalah terbatasnya lahan. Kemudian yang kedua adalah estetika. Untuk pertimbangan ekonomi perlu dicari penampang yang paling baik. Nah, ini makanya disebut penampang ekonomis karena kita mempertimbangkan aspek ekonominya. Dari gambar di bawah ini dapat dirumuskan penampang persegi 4 terbaik sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk potongan penampang persegi. Di sini Y itu adalah tingginya, kemudian B sama dengan 2Y. Penampang hidrolik terbaik saluran terbuka berpenampang persegi 4. Nah, jadi ini penjelasannya. Saluran dengan tampang segi 4 biasanya digunakan untuk saluran yang terbuat dari pasangan batu atau beton. Bentuk segi 4 ini sama dengan bentuk trapesium. Untuk nilai M sama dengan 0. Untuk rumus segi 4 itu seperti ini. Ini adalah saluran ekonomis bentuk segi 4. Ini ada B lebar, kemudian Y tingginya, R radiusnya. Adapun rumus-rumusnya untuk luas tampang basah itu A sama dengan B kali Y. Jadi alas penampang dikali Y. Y itu adalah tinggi sampai dengan permukaan air. Untuk keliling basah itu rumusnya P sama dengan B plus 2Y. Bisa juga dirumuskan P sama dengan A per Y. B itu adalah A per Y plus 2Y. Jadi ini dijabarkan ya. Nah, jangan bingung dengan rumus yang dibolak-balik. Ini hanya penjabaran saja. Jadi B ini dijabarkan menjadi A per Y. Hasil dari ini. Jika ini ditanyakan, maka Y-nya balik ke kiri. Jadi B sama dengan A per Y. Oke, kemudian jari-jari hidrolisnya kita bisa hitung dengan rumus A per P. Nah, jika dijabarkan lagi, A itu sama dengan B kali Y. Kemudian P itu adalah B plus 2Y. Ini hanya penjabaran saja. Kemudian, untuk mencari debit aliran maksimum apabila jari-jari hidrolis maksimum, dan ini dicapai apabila keliling basahnya P minimum. Nah, untuk mendapatkan P minimum ini, kita harus cari diferensial P terhadap Y adalah 0. Jadi diferensial dP per dy min A per Y kuadrat plus 2 sama dengan 0. Menjadi A per Y ini menjadi min B, A per Y itu min B, plus 2Y sama dengan 0. Diturunkan menjadi B sama dengan 2Y. Jadi, saluran dengan bentuk segi 4 akan memberikan luas tampang ekonomis apabila lebar dasar sama dengan 2 kali kedalamannya. Ingat, jadi penampang ekonomis segi 4 itu dinyatakan ekonomis apabila lebar dasarnya itu 2 kali kedalaman. Jadi B sama dengan 2Y. Ini adalah rumus penampang ekonomis untuk segi 4. Jadi rumusnya jadi ini yang pertama A sama dengan 2Y pangkat 2, kemudian P-nya nanti 4Y, kemudian R sama dengan A per P sama dengan Y per 2. Jadi ini sudah rumus untuk penampang ekonomis tadi. Setelah
diketahui diferensial dan diketahui bahwa penampang ekonomis itu adalah apabila lebar dasarnya sama dengan 2 kali dalamnya. Nah, kita langsung ke contoh. Di sini diketahui saluran segi 4 dengan lebar 6 meter dan kedalaman airnya adalah 2 meter. Kemudian I atau kemiringan dasarnya adalah 0,01. Nah, di sini pakai koefisien Cisi, bukan pakai Manning ya. Jadi koefisien Cisinya itu diketahui 50. Sekarang bagaimana kita menghitung debit aliran? Yang pertama adalah luas tampang basah kita hitung. A sama dengan B kali Y. Sudah ketemu angka, kemudian keliling basahnya kita hitung dengan substitusi angka yang sudah diketahui. Jari-jari hidrolis dengan cara yang sama, substitusi angka. Kemudian yang terakhir adalah kita langsung masukkan angka, masukkan rumus dalam rumus Gizi tentunya, dimana di sana ada koefisiennya, koefisien Gizinya yang 50 kita substitusikan sehingga mendapatkan debit aliran pada saluran ini yaitu 20,7846 meter kubik per detik. Oke, cukup sederhana dan gampang ya. Kita tinggal masukkan rumus, substitusi angka, kemudian kita dapatkan hasilnya. Kemudian selanjutnya, saluran segi 4 dengan lebar 5 meter dan kedalaman 2 meter mempunyai kemiringan dasar 0,01. Dengan menggunakan rumus Basin, hitung debit aliran koefisien gamma B 0,46. Dengan langkah-langkah yang sama, pertama kita hitung luas, keliling basah, kemudian jari-jari hidrolis. Sudah ketemu semuanya, kita cari koefisien Cisinya dengan cara menggunakan rumus Basin, yaitu rumusnya seperti ini. Dengan rumus seperti ini, kita tinggal masukkan gamma B dan R-nya saja, sehingga diketemukan koefisien Cisi dari saluran ini adalah 60,57. Selanjutnya, kita bisa hitung debit alirannya dengan rumus Cisi yang sudah ada seperti yang di depan. Nah, jadi tambahannya di sini hanya rumus Basin saja. Di awal kita sudah ketemu koefisien Cisi, tapi di soal nomor 2 ini kita masih diminta untuk menghitung koefisien Cisi dari saluran tersebut. Jadi tambahan hanya pada satu rumus saja. Untuk urutannya masih sama dan rumus debit alirannya juga masih sama. Baik, kita lanjut. Setelah tadi sudah diberi penjelasan tentang penampang segi 4, kita beralih selanjutnya ke penampang trapesium. Saluran terbuka yang mempunyai penampang trapesium adalah yang banyak digunakan di dalam praktek dan biasa kalian temui di saluran drainase maupun saluran irigasi. Nah, kenapa sering digunakan hal ini? Karena kemiringan tebing dapat disesuaikan dengan kemiringan lereng alam tanah yang ditempatinya. Untuk saluran buatan, faktor ekonomis juga menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, juga perlu dicari penampang hidrolik terbaik dengan cara berikut. Nah, ini adalah penampang hidrolik terbaik saluran terbuka berpenampang trapesium. Jadi derajatnya di sini 60 derajat, kemudian di sini ada B, ini Y, ini membentuk sudut seperti ini. Lebih jelasnya kita di sini. Nah, untuk saluran tanah dengan bentuk trapesium seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini dengan lebar dasar B, kemudian kedalaman Y, dan kemiringan tebing tangan alfa sama dengan 1/m. 1/m. Tangan alfa. Depan samping 1/m. Masih ingat ya untuk bagaimana kita mencari tan sin cos dalam segitiga. Ingat kembali. Nah, kita lanjut. Nilai M sama dengan 1 per tangan alfa adalah fungsi dari jenis tanah. Kemiringan ini ditentukan oleh sudut longsor material tebing. Nah, dengan demikian hanya ada 2 variabel, yaitu lebar dasar dan kedalaman Y ini untuk mendapatkan bentuk tampang basah yang paling efisien. Luas tampang dan keliling basah untuk penampang trapesium yaitu seperti ini. Untuk A sama dengan Y dalam kurung B plus M kali Y. Kemudian
keliling basahnya itu B plus 2Y akar 1 plus M pangkat 2, kemudian jari-jari hidrolis itu adalah A per P, dengan A dijabarkan menjadi seperti ini, kemudian yang P dijabarkan seperti ini. Nah, dalam hal ini Y dan B adalah variabel. Y dan B adalah variabel. Apabila nilai B dari persamaan ini disubstitusikan ke dalam persamaan 412B ini, maka akan didapat P sama dengan A min MY kuadrat per Y plus 2Y akar 1 plus M kuadrat. Nah, bila M-nya tertentu atau konstan, kita diferensialkan nilai P akan minimum apabila diferensial P per Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi dP per dy, D per dy, A per Y min MY plus 2Y akar 1 plus M pangkat 2. Nah, setelah ketemu, ini hilang ya, makanya dia kuadratnya di sini hilang karena ini. Kemudian didiferensialkan menghasilkan rumus min A per Y pangkat 2 min M plus 2 akar 1 plus M pangkat 2. Oke. Kemudian disubstitusikan nilai A dari persamaan 412A, nilai A 412A ini ke dalam persamaan yang ini tadi. Jadi ini substitusikan ke sini. Jadinya seperti ini. Nah, Y B plus MY per Y kuadrat min M plus 2 akar 1 plus M pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian dijabarkan, ini dibagi menjadi seperti ini sama dengan 0. Jadi B plus 2MY, B plus 2MY sama dengan 2Y akar 1 plus M pangkat 2. Jadi ini pindah ke sini. Kalau dia nyebrang berarti berubah notasinya. T sama dengan 2Y akar 1 plus M pangkat 2, dengan T adalah lebar muka air. T itu adalah lebar muka air. Nah, bila M-nya variabel tadi adalah bila M-nya konstan. Nah, yang B ini apabila M-nya variabel. Apabila Y diangkat konstan dan kemudian P didiferensialkan terhadap M, jadi dP per dm itu harus sama dengan 0. Jadi masuk rumus yang tadi 2M, kemudian didiferensialkan menjadi min Y plus 2MY per akar 1 plus M pangkat 2 sama dengan 0. Nah, dihasilkan 2M per akar 1 plus M pangkat 2 sama dengan 1, dan akhirnya didapat M sama dengan 1 per akar 3. Kemudian R-nya jadi seperti ini. Yang akhirnya dapat R sama dengan Y per 2. Nah, ini dari ini ya. Ini sudah ada panahnya. Jika kalian bingung ini dari mana, Bu? Ini dari hasil penjagalan R sama dengan A per P, dengan A seperti yang sebelumnya, kemudian P-nya seperti ini rumusnya. Jadi tampang basah paling ekonomis didapat apabila lebar muka air adalah 2 kali panjang sisi miring tebing saluran. Kondisi ini didapat apabila sudut kemiringan tebing saluran terhadap horizontal adalah 60 derajat. Nah, dengan demikian apabila dibuat suatu setengah lingkaran dengan pusat pada muka air, setengah lingkaran tersebut akan menyinggung kedua sisi tebing. Nah, apabila nilai B dari persamaan yang tadi itu 412C disubstitusikan ke dalam persamaan hidrolis, disubstitusikan jadinya seperti ini, kemudian melangkah seperti ini, dan akhirnya didapat R sama dengan Y per 2 dan M sama dengan super akar 3 atau alfa sama dengan 60 derajat. Nah, ini contohnya. Nanti kalian bisa lebih paham di contoh ya. Pertanyaannya adalah saluran terbuka berbentuk trapesium terbuat dari tanah dengan N ini adalah koefisien Manning 0,022, mempunyai lebar 10 meter dan kemiringan tebing 1/M, vertikal banding horizontal, jadi M-nya yang horizontal, dengan M sama dengan 2, jadi 1/2. Apabila kemiringan dasar saluran atau I itu adalah 0,0001 dan kedalaman aliran adalah 2 meter, bagaimana kita menghitung debit aliran? Caranya sama saja, kita masukkan rumus, kemudian substitusikan angka yang diketahui. Pertama, kita hitung luas tampang basahnya.
putus basahnya adalah rumusnya seperti ini. Kita substitusikan angka-angkanya, lebarnya 10, kemudian M-nya 2, Y-nya juga 2, kemudian hasilnya adalah 28 meter persegi. Kemudian kita hitung keliling basahnya dengan substitusi rumus dengan angka yang sudah diketahui, tinggal masukkan dan didapat hasil keliling basahnya adalah 18,94 meter. Kemudian selanjutnya hitung jari-jari hidrolis. R sama dengan A per P sama dengan 28 per 18,94, didapat angka seperti ini. Dan selanjutnya kita akan hitung debit aliran penampang trapesium ini dengan diketahui koefisien Manningnya seperti ini. Jadi otomatis kita pakai rumusnya adalah rumus Manning. Jadi kita tinggal substitusikan A per R pangkat 2 per 3 dikali I atau kemiringan pangkat setengah, sehingga didapat debit aliran untuk penampang trapesium ini adalah 16,516 meter kubik per detik. Kemudian selanjutnya ada soal, kita diminta hitung dimensi saluran ekonomis berbentuk trapesium dengan kemiringan 1:2. Nah, harus diperhatikan setiap soal 1:2 atau 2:1 itu adalah horizontal banding vertikal atau vertikal banding horizontal. Jadi ini sangat penting untuk mengetahui itu. Kemudian melewatkan debit 50 meter kubik per detik dengan kecepatan rata 1 meter per detik. Nah, berapa kemiringan dasar saluran apabila koefisien Gini-nya 50 meter kubik per detik? 50 meter per detik. Kemudian penyelesaiannya sama. Pertama kita hitung pas penampang karena ini diketahui debitnya dan ditanyakan salurannya, jadi hasilnya akan berupa rumus, masih rumus seperti ini. Nah, kemudian kita hitung pas tampang aliran, dihitung berdasarkan persamaan kontinuitas. Biasanya kan untuk debit itu V kali A. Kalau kita mencari A berarti Q per V, jadi Q-nya 50, V-nya 1 sama dengan 50 meter persegi. Nah, dari persamaan 1, 2, 1 dan 2 ini B plus 0,5Y sama dengan 50 untuk A-nya. Oke, kemudian persyaratan saluran ekonomis berbentuk trapesium itu rumusnya ini yang sudah kita turunkan dari diferensial sebelumnya. Tadi kita masukkan rumus yang sudah jadi rumusnya B plus 2MY 2Y akar ini, kemudian B plus 2Y akar 0,5 karena M-nya 0,5, ada dia 1:2, jadi M-nya 0,5 plus 1. Oke, 2MY ini karena kenapa di sini hilang? Karena dia sudah masuk perkalian 2 kali setengah kan 1, jadi di sini hilang. Kemudian dari perhitungan didapat B sama dengan 1,24Y. Sekarang caranya substitusikan persamaan 4 dan 3. Jadi Y sama dengan 5,36 meter. Ya, B sama dengan 6,65 meter. Jadi substitusi persamaan 3 ini dapat. Jadi B-nya itu diubah 1,24. Nah, di sini ya, jadi 1,24Y plus 0,5Y kali Y sama dengan 50. Jadi Y-nya didapat ini. Nah, setelah didapat ini, bagaimana cara hitung B-nya? Ya, pakai ini lagi. B sama dengan 1,24 kali Y. Y-nya pakai yang ini. Kemudian menghitung kemiringan dasar saluran. Untuk tampang ekonomis, R sama dengan Y per 2 sesuai dengan perhitungan penampang ekonomis sebelumnya. Jadi tinggal bagi saja 5,36 per 2, jadinya R-nya didapat 2,68. Setelah itu kita hitung kemiringan dasar saluran dengan rumus Gini. V sama dengan C akar R kali I. V-nya 1, C-nya 50, akar 2,68 kali I. Kemudian I-nya yang dicari, didapat I-nya adalah 0,0015. Kemudian selanjutnya ini juga ada contoh soal. Jadi saluran trapesium dengan kemiringan tebing 1:1 melewatkan debit maksimum pada kedalaman Y 2,4, kemudian kemiringan dasarnya 1
banding 2640, hitung debit aliran dengan koefisien bandingnya 0,02. Kita tinggal substitusikan dengan cara input saluran ekonomisnya. B plus 2MY, 2Y seperti ini, didapat B sama dengan 1,988. Kemudian jari-jari hidrolis sama seperti tadi, Y per 2, 24 per 2, 1,2. Jadi didapat luasnya dengan cara substitusi angka-angkanya. Jadi luasnya didapat 10,53 dengan menggunakan rumus Manning. Dengan angka-angka yang sudah diketahui, ditemukan untuk kecepatannya adalah 1,1 meter per detik. Dan debit aliran kita tinggal kalikan saja karena V-nya sudah pakai rumus Manning. Jadi debit alirannya dikalikan Q sama dengan A kali Q. Hasilnya adalah 11,58 meter kubik per detik. Baik, kita lanjutkan. Setelah sebelumnya sudah membahas penampang persegi dan trapesium, kita beralih yang ketiga adalah penampang berbentuk setengah lingkaran. Nah, bentuk penampang setengah lingkaran ini merupakan bentuk penampang terbaik dengan komponen geometri sebagai berikut. Nah, ini adalah penampang saluran berbentuk setengah lingkaran. Ini D diameternya, dia sama dengan setengah D0. Jadi sama dengan jari-jari ya kalau ini lingkaran sempurna. Dari semua bentuk tampang lintang yang ada, bentuk setengah lingkaran mempunyai keliling basah terkecil untuk luas tampang tertentu. Nah, dalam hal ini untuk luasnya setengah PR kuadrat. Harusnya kan kalau luas biasa adalah PR kuadrat. Nah, ini karena setengah lingkaran jadi setengah PR kuadrat. Kemudian untuk penampang basahnya sama dengan P kali R. Untuk jari-jari hidrolis itu A per P, A-nya disubstitusikan jadi seperti ini, PR kuadrat per 2, kemudian P-nya adalah I kali R, sehingga jari-jari hidrolis menjadi R per 2. Nah, ini adalah saluran ekonomis bentuk lingkaran. Jadi saluran dengan bentuk setengah lingkaran akan dapat melewatkan debit aliran lebih besar dari bentuk saluran yang lain untuk luas tampang basah, kemiringan, dan kebesaran dinding yang sama. Dalam prakteknya, meskipun saluran setengah lingkaran ini efisien, tetapi pembuatan saluran tersebut jauh lebih sulit dari bentuk yang lain, baik itu segi empat maupun trapesium, sehingga saluran setengah lingkaran ini jarang untuk dipakai. Nah, biasanya saluran berbentuk segi empat untuk dinding dari pasangan batu atau beton, dan bentuk trapesium untuk saluran tanah. Jadi ada faktor-faktor lain sebenarnya selain tampang efisien yang menentukan pemilihan tampang lintang saluran. Untuk luas tampang basah dan kemiringan tebing tertentu akan dapat ditentukan untuk tampang basah yang efisien sehingga biaya pekerjaan akan minimum. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi di sini adalah saluran berbentuk lingkaran dengan kemiringan dasar atau I-nya adalah 0,0001 dan debit alirannya adalah 3 meter kubik per detik. Apabila diketahui aliran di dalam pipa, nah ini di dalam pipa ya. Jadi batas airnya segini adalah 0,9 penuh. Berapakah diameter pipa yang digunakan dengan koefisien Manningnya 0,014. Nah, dari gambar di samping ini cos θ-nya adalah OB per OC. OB per OC. Cos sami, samping dan miring. Jadi OB per OC. Jadi 0,4 per 0,4 per 0,5. Hasilnya adalah 0,8. Nah, cos min satunya dari 0,8 ketemu derajatnya adalah 36 derajat 0,52. Nah, elemen hidrolik untuk 3 penampang tersebut dalam fungsi Y dapat dilihat dalam tabel ini. Untuk elemen geometri, nah ini maksudnya adalah rumus-rumus untuk hidrolik terbaik. Jadi di sini ada persegi 4, trapesium, dan lingkaran. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa persegi 4 luasnya 2Y kuadrat, kemudian P-nya 4Y, R setengah Y, kemudian T 2Y, dan seterusnya. Sampai di sini trapesium dan lingkaran atau setengah lingkaran ya. Ini lingkaran atau setengah lingkaran di sini. Kita lanjut material tahan erosi dan pemberian lapisan. Nah, material tahan erosi yang sering digunakan untuk
pemberian lapisan pada permukaan dasar dan sisi dalam penampang saluran adalah pasangan batu, kayu, kaca, plastik, dan beton. Nah, pemilihan jenis material tersebut tergantung pada kegunaan saluran, dan kegunaan lapisan itu untuk mengamankan dasar dan tebing saluran dari erosi dan atau kelongsoran tebing. Di samping itu, keuntungan lain dari pelapisan itu adalah dapat dicegahnya kehilangan air karena rembesan. Dalam hal ini, saluran diberi lapisan, maka kecepatan maksimumnya tidak diambil sebagai bahan pertimbangan kriteria dalam perencanaan, asalkan aliran tidak membawa pasir, kerikil, atau batu bara. Tetapi tetap harus memperhatikan kemungkinan terjadinya kecepatan sangat besar yang dapat mengangkat material lapisan dari posisinya. Dalam hal ini, perencanaan konstruksi saluran harus memperhatikan kemungkinan tersebut. Kemudian, kecepatan minimum yang diizinkan. Untuk penampang terbaik harus dijaga agar tetap dalam dimensi yang direncanakan. Karena penampang semacam ini biasanya telah dibuat tahan erosi, maka yang harus dijaga adalah jangan sampai terjadi endapan yang dapat mengurangi luas penampang. Dalam hal ini harus ditetapkan besarnya kecepatan minimum yang diizinkan. Nah, kecepatan ini adalah kecepatan minimum yang tidak menyebabkan terjadinya pengendapan yang diikuti dengan tumbuhnya tanaman pada endapan tersebut. Jadi kecepatannya juga enggak yang minim-minim banget dan yang deres-deres amat. Jadi kalau terlalu cepat dapat mengakibatkan erosi, tapi kecepatan yang minimum banget itu akan jadi endapan-endapan di situ dan tumbuh tanaman jadinya. Kemudian besarnya kecepatan minimum yang diizinkan sangat tergantung pada jenis material yang diangkut. Untuk saluran irigasi di Indonesia, kecepatan minimum yang diizinkan adalah antara 0,3 meter per detik sampai 0,76 meter per detik. Jangan ditanya angka ini dapat dari mana, tentunya sudah berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke kemiringan saluran. Kemiringan longitudinal dasar saluran pada umumnya ditentukan oleh kondisi topografi dan kemiringan garis energi yang dikeluhkan aliran. Di samping itu, dalam banyak hal, kemiringan longitudinal juga tergantung pada saluran seperti untuk irigasi, kemudian drainase, pembangkit listrik tenaga air, pemasok air baku untuk air minum atau industri. Di dalam penentuan kemiringan dasar longitudinal ini harus dijaga agar, nah ini yang penting, agar kehilangan energi itu sekecil mungkin. Kemiringan tebing saluran atau side slope pada dasarnya ditetapkan berdasarkan sifat-sifat tanah di mana saluran dibuat. Dalam hal ini, saluran buatan tahan erosi, faktor yang paling menentukan adalah ini, biaya yang terdiri dari biaya pembebasan lahan dan biaya konstruksi saluran dari mulai galian sampai konstruksi tebing yang tidak hanya mempertimbangkan kestabilan tetapi harus dipertimbangkan pula pencegahan terjadinya rembesan. Nah, besarnya kemiringan minimum untuk saluran dari tanah yang terdiri dari bahan-bahan kohesif yang dipadatkan dengan baik dapat dilihat tabel berikut. Nah, ini adalah kisaran kemiringan tebing minimum untuk berbagai jenis tanah. Nah, ini kalau batu kurang dari 0,25. Kalau gambut kenyal tuh 1-2 kisaran kemiringan. Kemudian gambut tanah itu 3-4. Nah, ini diambil dari standar perencanaan irigasi buku KP04 jika kalian mau lihat lebih lengkapnya. Angka-angka di dalam tabel yang disebutkan tadi itu adalah kisaran kemiringan tebing untuk beberapa jenis tanah untuk saluran tahan erosi yang pelapis tebingnya mengikuti lereng alam. Sedangkan untuk saluran tidak tahan erosi harus diadakan pemeriksaan terhadap kecepatan maksimum yang diizinkan agar tidak terjadi erosi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tinggi jagaan atau freeboard. Nah, tinggi jagaan ini biasanya space yang disediakan di atas penampang di atas muka air maksimum. Oke, jadi kita baca penjelasannya agar lebih jelas. Setelah tinggi permukaan air yang perlu untuk pengaliran debit rencana sudah ditetapkan,
Masih diperlukan lagi suatu ruang untuk menampung gelombang karena angin dan fluktuasi permukaan air agar tidak terjadi luapan atau overtopping. Nah, fluktuasi permukaan air dapat terjadi karena penutupan pintu air di hilir secara tiba-tiba akibat air laut pasang, akibat loncatan air, sedimentasi, ataupun perubahan koefisien kekasaran atau kesalahan operasi bangunan air yang ada di saluran tersebut. Jadi, penyediaan ruang jagaan tidak dimaksud untuk tambahan debit tetap untuk keperluan tersebut di atas dengan debit tetap seperti yang direncanakan. Jadi, tinggi jagaan ini diukur dari elevasi permukaan air rencana sampai ke elevasi puncak tanggul. Ini puncak tanggul, ini adalah elevasi permukaan air rencana. Jadi ini adalah freeboard namanya, atau tinggi jagaan. Jadi tidak semata-mata jika airnya rencananya segini, tanggulnya juga puncaknya segini. Nanti ada luapan. Nah, seperti yang dijelaskan di atas tadi, bahwa tinggi jagaan dari suatu penumpang saluran diperhitungkan untuk beberapa macam keperluan atau tidak termasuk tambahan debitnya, maka tidak ada satu perumusan yang berlaku umum. Untuk hal ini, USBR atau United States Bureau of Regulation memberi perkiraan harga untuk freeboardnya itu adalah akar C, di mana W itu adalah tinggi jagaan dalam feet, kemudian G adalah koefisien yang bervariasi dari 1,5 feet pada Q sama dengan 50 CFS sampai 2,5 feet pada Q 3000 CFS. Untuk Q itu adalah kedalaman air dalam feet. Untuk keperluan perencanaan irigasi di Indonesia, standarisasi perencanaan irigasi Departemen Pekerjaan Indonesia mensyaratkan tinggi jagaan minimum seperti tertera di sini. Nah, ini adalah besarnya tinggi jagaan minimum untuk saluran dari tanah dan dari pasangan metro. Jadi besarnya lebih, jadi jika kurang dari 0,5 meter kubik per detik, tinggi jagaannya untuk pasangan metro 0,2 dan tinggi jagaan untuk saluran tanah itu 0,4. Jadi seperti ini, jika besarnya lebih dari 15 meter kubik itu tinggi jagaannya adalah 1 meter. Kalau saluran air tanah, saluran dari tanah itu jadi 1 meter. Next, kita ke penentuan dimensi penampang saluran tahan erosi. Penetapan dimensi penampang saluran tahan erosi memerlukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus kumpulkan semua informasi yang diperlukan. Perkiraan besarnya angka kekasaran atau mening, atau bisa pakai koefisien GC, dan kemiringan aliran atau longitudinal I-nya. Kemudian yang kedua adalah hitung faktor penantang AR 2,3. A itu luas, R itu adalah jari-jari hidrolis. Menggunakan persamaan mening menjadi seperti ini. Ini I ya, longitudinal sama sebenarnya. Tinggal ada simbol R di sini. Atau AR 2,3 sama dengan Q per C. Jangan bingung rumus ini. Rumus ini adalah rumus yang dibolak-balik aja dari rumus umum yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga adalah dengan menggunakan persamaan untuk A dan R seperti ditampilkan tabel tadi diperoleh. Kemudian yang keempat, apabila penampak hidrolik yang diinginkan ke dalam G dapat dihitung dengan persamaan. Ini untuk keperluan praktis penampang hidrolik dapat dimodifikasi. Kemudian yang kelima, periksa kecepatan minimumnya yang diizinkan apabila aliran mengalir. Yang keenam, perkirakan tinggi jagaan dan pelapisan yang diperlukan. Yang tujuh adalah simpulkan hasil perhitungan dengan sketbar dimensi. Untuk perjelas, ini untuk penjelasan tadi kita lihat contoh soal. Di sini ada debit sebesar 11 meter kubik per detik. Itu diperlukan suatu saluran tanah erosi yang mempunyai kemiringan dasar. I-nya adalah 0,0016 dan harga N-nya, meningnya adalah 0,02. Rencanakan penampang saluran. Yang pertama, tanpa mempertimbangkan penampang hidrolik terbaik. Yang B dengan mempertimbangkan penampang hidrolik terbaik. Oke, kemudian jawab. Yang pertama, jika tanpa mempertimbangkan penampang hidrolik terbaik, yang menjadi pertimbangan adalah tersedianya lahan dan jenis tanahnya. Dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, misalnya diambil lebar dasar salurannya adalah 2 meter, kemudian kemiringan tebingnya adalah 2 meter.
dengan ulangan persamaan ini AR 2/3 Q P-nya ketemu tadi di soal, Q-nya juga 11 detik, akar I atau kemiringan. Dapat angka hasil analisisnya seperti ini, kemudian substitusikan masalah dengan B plus B kali Y 6 plus 2Y. Ini setelah diubah ya, diubah seperti ini agak pecah di sini, tapi ini adalah hasil dari substitusi dan persilangan angka rumus misalkan masuk ke A, dapat hasil seperti ini. Nanti dihitung lagi ya, kalau kalian bingung dengan kenapa jadi 5/3, kenapa jadi 2/3 seperti ini. Nah, ini dengan coba-coba. Ini biasanya pakai Excel, trial and error-nya, tapi manual juga bisa saja lebih sedikit lama. Nah, di sini setelah ada cara coba-coba, yang terdekat adalah ketinggian kedalamannya adalah 1,61 meter di 1,61, maka luas penambangnya ketemu substitusi dengan persamaan luas penambang tradisionalnya. Jadi seperti ini, untuk kecepatan aliran pakai rumus yang sudah ada, sama dengan Q per K, A-nya ketemu, Q-nya sudah ada di soal. Temulah kecepatannya lebih besar daripada kecepatan minimum yang diizinkan. Jadi kita harus lihat perbandingan aliran yang dibahaskan untuk mendapatkan lebih besar atau lebih kecil kecepatan. Dengan menambah kejagaan sebesar 0,4, maka dimensi penampang salinan adalah sebagai berikut. Nah, sudah ketemu tadi Y-nya 1,61, B-nya 6, kemudian elevasinya adalah vertikal per horizontalnya 1/2, kemudian di sini ditambah jagaan 0,4. Jadi apabila dikehendaki penampang kembali kepada pilihan penampang setengah lingkaran, kembali ke persamaan ini. Sudah dapat dari tabel, ini dari tabel yang tadi ya, yang hidrolis itu, yang ada persegi, kemudian trapesium, lingkaran, dan setengah lingkaran. Dilihat lagi benar-benar apa enggak ini rumusnya. Ini hanya segini rumusnya, segini rumusnya, kita masukkan, substitusikan didapat Y-nya 2,07, kemudian T-nya atau B-nya kita dapat 2Y, hanya kita dapat, V-nya juga kita dapat kecepatannya. Untuk penampang transition hexagon, rumusnya AR seperti yang tadi, kemudian masukkan harga-harga rumus penampang ekonomisnya untuk trapesium. Setelah didapat, kita substitusikan yang angka-angka yang sudah diketahui sehingga didapat Y-nya 1,99 di sini dibulatkan menjadi 2 meter. Untuk T atau B-nya 4/3, kemudian A-nya, B-nya, kemudian B-nya ketemu 2,31. Kemudian kalau penampang persegi 4 dari mana? Sama juga, AR-nya tetap. Untuk B-nya adalah sesuai dengan yang ada di tabel tadi untuk penampang ekonomis, B sama dengan 2Y. Kemudian A-nya segini, R-nya rumusnya segini, kita substitusikan. Setelah substitusi, ketemulah Y sama dengan 1,89. Nah, T ini sama dengan 2Y, 2 kali 1,89. T itu sama dengan B ya, jangan sampai bingung dan jangan lupa rotasi. Dari ketiga jenis penampang tersebut, yang memerlukan lebar dan kedalaman yang kecil adalah penampang persegi 4, tetapi dinding tegaknya yang menjadi masalah karena memerlukan struktur yang dapat menahan lereng alam yang sama. Hal yang hampir sama dari tiga jenis tersebut adalah kedalaman aliran yang cukup dalam, yaitu 1,9 sampai 2,67. Kedalaman ini tidak direkomendasikan karena untuk keselamatan manusia. Nah, ini untuk latihan. Biarkan suatu saluran terbuka tanpa erosi. Untuk Q-nya, apabila kemiringan dasar saluran itu dinam, ini I ya,
jangan sampai bingung karena ada di channel itu ini IF yang tadi itu saluran dibuat dari pasangan batu dengan lengsetan sekitar batuannya terus dapat. Kemudian 2, jangan suatu saluran ungkapan emosi, mengalirkan air sebesar 10 meter kubik per detik menggunakan I. Beri plaster halus untuk penampang agar disesuaikan. Nah, ini bisa kalian coba. Untuk saat ini memang tidak dijadikan sebagai tugas, tapi siapa tahu setelah semua materi tersampaikan nanti kan ada kuis dan tugas, siapa tahu ini keluar atau ini diubah angkanya saja, jadi kalian hanya mengikuti atau menyalin aja. Jadi kalau mengerjakan ini untungnya kalian bisa belajar, untungnya kalian punya cadangan untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan. Kalau tidak mencoba ya siap-siap aja pada saat tugas nanti kebingungan mencari rumus-rumus yang sudah dijelaskan, karena manusia perlu mengingat untuk hal-hal baru yang baru didengar dan dijelaskan. Oke, jadi rangkumannya adalah saluran terbuka tahan erosi pada umumnya merupakan saluran buatan. Faktor alam yang menentukan di sini adalah kondisi topografi, khususnya pada perbedaan elevasi antara permukaan air di hulu dan di hilir. Perbedaan elevasi permukaan air ini penting untuk menentukan kemiringan aliran atau IF atau kemiringan longitudinal tadi. Baik menggunakan persamaan GC maupun persamaan bending, besarnya debit Q berbanding lurus dengan akar IF. Oleh karena saluran tahan erosi umumnya merupakan saluran buatan, maka harus diperhatikan faktor efektivitas dan efisiensinya. Bentuk-bentuk penampang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kecepatan minimum diambil sebagai suatu batasan dengan tujuan untuk menghindarkan pengendapan. Tinggi jegaan disediakan untuk mengantisipasi perubahan tinggi muka air tiba-tiba, bukan tambahan debit. Ingat, tinggi jegaan itu disediakan untuk mengantisipasi perubahan aja. Misal dari gelombang, bentuknya air, bentuk air secara tiba-tiba, kemudian angin dan lain sebagainya. Baik, untuk saluran yang erosi tadi, saluran ekonomis, kemudian sampai ke rangkumannya. Ini adalah penyampaian materi hari ini. Nah, untuk selanjutnya nanti adalah saluran mudah tererosi. Nanti di sini kalian juga akan menemui kasus-kasus, rumus-rumus baru dan informasi baru tentunya. Jadi kali ini seperti yang sudah disampaikan akan disampaikan materi dulu, contoh soal, materi contoh soal. Nanti di ujung pertemuan kita akan khususkan untuk pelatihan soal dan kuis sebagai bahan evaluasi dan tentu untuk bahan persiapan kalian untuk UAS. Baik, terima kasih atas atensinya. Selamat belajar.